Kegelisahan Abu Bakar tentang Tuhan. Semenjak era jahiliyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq telah dikenal sebagai salah satu tokoh utama Mekah dengan akhlak yang terpuji. Beliau tidak pernah mengikuti kebiasaan jahiliyah, tidak pernah meminum khamar dan menolak menyembah berhala. Rasulullah pernah memberi komentar tentang akhlak Abu Bakar setelah beliau berislam. Orang-orang terbaik dari kalian pada masa jahiliyah menjadi orang-orang terbaik kalian dalam Islam jika mereka paham dan mengerti. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir dalam lingkungan paganisme yang kuat dan fanatik. Berbagai berhala memenuhi sudut-sudut Mekah dan belum ada agama tauhid yang menjelaskan tentang Tuhan yang sesungguhnya. Belum ada syariat untuk membentengi manusia dari segala bentuk kezoliman jahiliyah. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq telah melewati itu semua, menghindari berbagai kezaliman hingga akhirnya bertemu dengan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk Mekah telah menyaksikan bagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq memiliki watak dan karakter mulia dalam masyarakat Quraisy sebelum Islam. Tidak ada satupun penduduk Mekah yang pernah mencela atau menghina Abu Bakar. Sebagai saudagar, Abu Bakar Ash-Shiddiq telah menjelajahi berbagai negeri, melakukan perjalanan dagang ke seluruh penjuru Arabia dan berinteraksi dengan berbagai pemeluk agama lainnya, termasuk Yahudi dan Nasrani. Perjalanan itu tidak semata-mata demi kepentingan niaga, tetapi juga untuk mencari jawaban akan keresahan Abu Bakar tentang Tuhan yang sesungguhnya. Dari perjalanan niaga itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq mendengar berbagai Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa di luar Arab. Abu Bakar yang sedang dalam masa pencarian spiritual itu mempelajari berbagai kepercayaan yang mereka anut. Namun, belum satu pun yang mampu menjawab hakikat Tuhan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan akal sehat serta nalar yang tajam. Pada suatu hari di masa jahiliyah, Abu Bakar pernah mendengar sebuah pembicaraan ketika beliau sedang duduk di pelataran Ka'bah. Suatu hari ketika aku duduk-duduk di pelataran Ka'bah, waktu itu Zaid bin Amr bin Nufail sedang duduk. Lalu lewatlah Ibnu Abu Ash-Shalt dan berkata kepadanya, "Bagaimana kabar Anda, wahai pencari kebaikan?" Ia pun menjawab, "Baik." Ibnu Abu Ash-Shalt kemudian bertanya lagi, "Apakah Anda telah menemukan?" Ia menjawab, "Belum." Kemudian Ibnu Abu Ash-Shalt berkata, "Setiap agama pada hari kiamat adalah binasa, kecuali apa yang masih tetap pada jalur tauhid. Sungguh, Nabi yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu berasal dari kami atau kalian." Pembicaraan antara Zaid bin Amr bin Nufail dengan Ibnu Abu Ash-Shalt itu membuat Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pertama kalinya mendengar adanya Nabi yang ditunggu kedatangannya. Beliau kemudian mendatangi Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani taat yang hidup di Mekah. Ketika Abu Bakar datang, Waraqah sedang menatap ke langit sambil bergumam dan berkomat kamit. Abu Bakar meminta Waraqah agar berhenti sejenak dari aktivitasnya itu. Abu Bakar Ash-Shiddiq menceritakan kepada Waraqah tentang pembicaraan yang baru saja didengarnya, tentang adanya Nabi yang ditunggu-tunggu dan diutus. Waraqah menjawab, "Benar, wahai keponakanku, kami adalah orang-orang yang ahli kitab-kitab dan ilmu. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi yang ditunggu-tunggu itu termasuk orang Arab yang paling baik dan mulia nasabnya, dan kaummu adalah kaum Arab yang paling baik dan mulia nasabnya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Bakar berkata dalam hati, "Aku adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang nasab." Abu Bakar kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Waraqah, "Wahai pamanku, apa yang dikatakan oleh sang Nabi itu?" Waraqah menjawab, "Sang Nabi mengatakan apa yang dikatakan kepadanya. Ketahuilah, tidak boleh ada kezoliman dan saling membalas kezoliman. Tidak boleh menzolimi, tidak boleh dizolimi, dan tidak boleh saling membalas kezoliman." Pada sebuah perjalanan niaga ke Syam, Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah mengalami peristiwa spiritual. Di negeri yang dikuasai Romawi itu, Abu Bakar bermimpi seolah-olah matahari dan bulan berada dalam biliknya. Dua benda tersebut kemudian dipungut dan didekapnya, kemudian diikat dengan selendang. Ketika terbangun dari mimpinya, Abu Bakar segera menemui seorang pendeta Nasrani dan menanyakan tentang makna mimpi tersebut.
Pendeta Nasrani itu terlebih dulu bertanya kepada Abu Bakar, "Dari mana Anda berasal?" "Dari Mekah." "Dari suku mana?" "Quraisy." "Apa pekerjaan Anda?" "Berniaga." Setelah menanyai tentang asal-usul Abu Bakar, pendeta itu kemudian menjelaskan, "Jika Allah menjadikan mimpimu itu benar, maka akan ada seorang nabi yang diutus yang berasal dari kaummu, yang kamu akan menjadi wazirnya ketika beliau hidup, dan kamu akan menjadi khalifahnya ketika setelah beliau meninggal dunia." Saat itu, Abu Bakar telah menjalin hubungan yang baik dengan Muhammad bin Abdullah. Beliau berdua merupakan dua tokoh Mekah yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Muhammad bin Abdullah sendiri juga memiliki panggilan kehormatan di kalangan penduduk Mekah, yaitu Al-Amin. Ketika Muhammad bin Abdullah telah ditugaskan sebagai Rasulullah, beliau pertama-tama menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya. Kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq, Rasulullah menyampaikan, "Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah dan Nabi-Nya. Dia mengutusku untuk menyampaikan risalahnya, dan aku menyeru kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka demi Allah, sungguh ini adalah kebenaran. Aku menyeru kamu wahai Abu Bakar kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Janganlah kamu menyembah kepada selain Dia, dan aku mengajak kamu untuk senantiasa taat kepadanya." Abu Bakar Asy-Syiddiq tanpa keraguan sedikit pun menerima ajaran yang disampaikan Rasulullah. Beliau membuat komitmen kepada Rasulullah untuk membantu, mendukung, dan menolongnya. Abu Bakar pun benar-benar melakukan semua komitmen yang dibuatnya bersama Rasulullah. Melihat kesungguhan Abu Bakar, Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutus diriku kepada kalian, lalu kalian berkata kepadaku, 'Anda bohong.' Sementara Abu Bakar Asy-Syiddiq berkata, 'Beliau benar, dan ia mendukung diriku sepenuhnya dengan jiwa dan hartanya. Maka tiadakah kalian membiarkan sahabatku ini dan tidak lagi menyakitinya?'" Rasulullah mengucapkan kalimat terakhir hingga 2 kali. Rekam jejak Abu Bakar yang baik di kalangan penduduk Mekah membuat beliau berperan besar dalam membantu dakwah Rasulullah. Keislaman Abu Bakar disusul oleh beberapa sahabat beliau seperti Az-Zubair bin Al-Awam, Uthman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Uthman bin Mas'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Abu Bakar membawa para sahabatnya itu secara sendiri-sendiri ke hadapan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi pilar-pilar pertama dalam membantu dakwah Rasulullah di masa-masa awal. Abu Bakar dan para sahabatnya yang masuk Islam ini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki nama baik di kalangan penduduk Mekah. Ketika beberapa budak disiksa majikannya, Abu Bakar mengeluarkan biaya untuk menebus mereka. Beberapa budak yang ditebus beliau adalah Bilal, Amir bin Fuhairah, Ummu Ubaishi, Zinirah, Nahdiyah beserta kedua putrinya, dan seorang budak perempuan milik Bani Mu'ammal. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Diah Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.